setiap manusia itu pasti punya masalah ya, begitu ya. Justru akan bermasalah kalau kita nggak punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dafa Media di program Dafa Podcast. Pada kesempatan kali ini saya Sofia akan berbincang-bincang dengan Bapak Azizur Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sofi gimana? Alhamdulillah sehat. Pak, saya ingin bertanya tentang keseharian Bapak. Apa kegiatan sehari-harinya Bapak? Baik. Pertama terima kasih untuk teman-teman Dafa Media, saya diundang di podcast yang keren ini saya kira. Dan hari ini ketemu dengan Sofi untuk podcast yang keberapa saya nggak tahu, tapi yang jelas ini salah satu terobosan yang menurut saya harus terus dikembangkan. Kegiatan hari-hari ya ngajar, kemudian ya aktivitas sosial, ada juga di beberapa tanggung jawab di bidang politik dan lain begitu. Is okay lah. Nanti kalau boleh saya tahu Pak, Bapak sekolahnya dulu di mana saja? Iya, saya ini kan memang asli di sini ya, lahir di sini. Kemudian juga sekolahnya juga di sini, tentunya mulai dari SD, kemudian juga madrasah juga di sini. Tapi setelah itu baru kemudian hijrah untuk pendidikan begitu. Kita belajar di Sumatera. Bisa diceritakan Bapak pengalaman di pendidikan Dulu Darul Falah ini tidak sebesar ini ya, secara kuantitas maupun kualitas gitu. Dan bangunan fisiknya pun ya masih ala kadarnya. Jadi saya sekolah di Selatan itu masih dengan kondisi dan fasilitas yang seadanya juga, dan juga mungkin anak pengajar yang masih tanda kutip orang-orang sekitar yang dianggap mampu. Dan saya banyak belajar dari sini bahwa ternyata fasilitas itu tidak selalu menentukan kualitas gitu. Tapi yang jelas sejauh mana kita memiliki minat dan keinginan yang kuat untuk mencari ilmu. Setelah itu ya kemudian saya ke Lengkong di Raudah Najiyah di sana selama 6 tahun. Alhamdulillah ya, saya gini-gini anak pondokan juga ya. Selama 6 tahun berarti saya kira sudah tua zaman ini kalau yang kali ini. Jadi di situ saya juga mendapat banyak hal tentang pelajaran tentang kehidupan, pelajaran tentang organisasi, pelajaran tentang akhlak dan lain. Ya alhamdulillah gini-gini bisa mondok juga, dan alhamdulillah juga banyak berhasil begitu dalam pendidikan dan attitude saya. Baik Pak, pasti waktu Bapak sekolah pasti punya rasa malas waktu belajar? Itu saya kira manusiawi ya. Jadi teman-teman pasti mengalami itu ya, namanya manusia pasti akan mendapatkan satu fase di mana dia mungkin jadi malas banget gitu. Kemudian mager gitu ya. Kalau bahasa anak-anak kan mager, kalau mager enggak? Iya. Malas gerak, kemudian pengen tidur-tiduran aja terus, atau pegang HP sekarang sudah bisa membuat kita menghabiskan banyak waktu dari memakai HP itu. Menurut saya sih kembali ke soal komitmen dan motivasi ya. Capek sih boleh, tapi kemudian menyerah. Jadi beda ya antara orang yang malas kemudian menyerah, atau sekedar malas kita harus istirahat mungkin, untuk depresi mungkin, tak apa. Itu malah nanti bisa membuat pikiran lebih depresi. Tapi selain itu harus seperti itu. Ya tadi Bapak bilang motivasi, apa sih yang membuat Bapak termotivasi? Pertama, hidup dengan motivasi. Motivasi itu kalau bahasa sederhananya, kita punya keinginan yang harus dicapai. Teman-teman kalau biasanya belajar hadis begitu,
pasti sudah sering mendengar istilah tentang niat, innamal niat. Saya kira teman-teman sudah paham ini. Tapi dalam konteks yang lain, kalau kita belajar mengenai hadis misalnya, niat ini bukan sesuatu yang diucapkan, misalkan bukan hanya bukan hanya diucapkan. Saya mau ke sekolah, nggak hanya kayak gitu. Tapi niat itu adalah motivasi. Misalkan siapa Sofi misalnya, motivasinya sekolahnya apa sih? Kalau saya misalnya motivasinya apa sih? Saya jelas bahwa minimal saya harus tahu tentang apa yang pengen saya capai. Kemudian ketika sekolah pun ya diniati betul gitu. Jadi motivasinya apa, sehingga kalaupun dalam satu fase kemudian kita sedikit mungkin menyerah dari apa yang kita lakukan, kita bisa sendiri motivasinya apa. Pentingnya motivasi di situ. Pak, bisa sharing-sharing kan Pak? Boleh. Gini, contohnya saya punya keinginan, akan tetapi keinginan saya kurang dukungan dari orang tua ataupun dari masyarakat. Bagaimana biasanya cara menanggapi hal tersebut? Tentu kita harus bisa melihat kondisi dan situasi itu ya. Jadi misalnya kita punya keinginan, ternyata lingkungan kita tidak mendukung, tidak merestui. Menurut saya sih ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin kita perlu evaluasi keinginan kita, atau yang kedua, kita perlu memberikan pemahaman terhadap keinginan kita kepada orang tua, kepada saudara, kepada guru kita. Karena saya kira tidak ada keinginan yang jelek ya, selama itu posisinya salah dan positif gitu. Dan bisa dipastikan Sofi tidak bisa menjelaskan kenapa punya motivasi tersebut. Karena kalau keinginan itu sudah kuat, keinginan itu sudah bulat, maka semesta pun akan mendukung. Semesta pun akan mendukung. Dunia ini akan alam ini akan berusaha untuk memberikan keberadaan kita kalau kita sudah punya motivasi yang khas. Ya, kan Bapak sudah dibilang ya sukses. Apa sih tips kalau boleh tahu Bapak untuk menuju apa yang sudah Bapak lakukan seperti ini? Begitu. Kalau sukses relatif ya, jadi saya pun merasa sekarang masih mencari jati diri gitu ya. Tapi yang jelas bagi saya sukses itu adalah sebuah perjalanan. Sukses is journey gitu. Jadi pada tahap tertentu kita mungkin harus memiliki target. Kalau sudah punya target, kita akan mencapai sukses. Kalau misalkan tanya tipsnya, saya kira sekolah beda-beda ya. Jadi nggak sama lah. Bagi saya bahwa kita harus berteman dari kamu dan segera cari cara untuk mendapatkan tersebut. Apapun itu yang kita hadapi, misalkan masalah itu berjalan, kemudian membuat kita tidak bisa move on misalnya, atau bisa membuat kita malah pesimis, ya kita akan balik lagi kepada nenek yang pertama tentang pertama. Karena bagi saya setiap manusia itu pasti punya masalah. Justru akan bermasalah kalau kita tidak punya masalah. Maka pinter-pinternya kita itu bisa membuat masalah itu bisa menjadi satu pola yang bisa menambah kita lebih dewasa, menambah kita lebih bisa belajar banyak pada kehidupan. Lanjut ya Pak, adanya Bapak saat ada masalah pasti ada rasa ingin menyerah ataupun nggak mau lagi lanjutin keinginan kita. Apa yang Bapak lakukan saat Bapak punya masalah dan bagaimana Bapak bangkit dari masalah tersebut? Oke. Ini arahnya ya seperti hanya lebih faktor gitu ya. Dan saya sudah berdebat. Aslinya begini, jadi orang itu kan kadang memang dalam setiap sisi kehidupan itu perlu sesuatu yang membuat dia sebagai batu lompatan saja, yang itu
Jadi ada satu pola di mana kalau dia menghadapi masalah itu bisa menjadi lebih baik. Bahasa lainnya mungkin trigger gitu ya, istilahnya trigger. Trigger apa sih yang bisa membuat kamu berubah misalnya? Oh, saya suka ini gitu. Jadi setiap orang saya kira pasti akan mengalami. Yang awalnya dulu mungkin dalam hal yang akhlak misalnya, dia itu orangnya kecilan gitu, orangnya sembarangan, tapi ketika dia dapat masalah A, dia ikut menilai. Nah, itu namanya trigger. Jadi ada satu orang di mana dia dapat masalah, dia berubah. Saya kira masalah itu bisa seperti itu. Tinggal kita bisa memilih atau enggak. Cuma bedanya orang yang punya masalah kemudian dia butuh motivasi itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah berubahnya itu bukan karena kita orang, tapi karena sendiri. Sofi juga kalau mau berubah misalnya, boleh mungkin bermotivasi sekali-kali. Tapi ingat, motivator paling hebat di dunia adalah diri sendiri. Berbicara tentang motivasi nih Pak, saya sendiri punya motivasi, akan tetapi ini saya kadang saya punya bakat ini enggak ya, saya punya potensi dalam hal bidang ini enggak ya. Bagaimana sih Pak cara membuat diri saya sendiri percaya diri terhadap saya? Oke, pede gitu ya, atau apa confidence gitu merasakan sesuatu. PD itu penting, tapi tidak harus dibarengi dengan potensi. Gitu ya. Ada orang yang mungkin PD-nya terlalu tapi potensi ada. Tapi kalau apa minimal dia bisa show up, bisa menunjukkan kekuatan dirinya. Tapi jauh lebih penting kalau dia PD kemudian dia berpotensi. Gimana kira-kira cara cara meningkatkan rasa confidence itu? Setiap orang saya kira berbeda-beda, kembali ke personnya masing-masing gitu. Tapi yang jelas PD itu bisa dibangun dengan cara bahwa kalau saya nggak mencoba, saya nggak akan mengalami itu. Orang nggak PD itu kan malas untuk mencoba. Kalau katakan dia orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak pernah salah, itu yang pertama mencoba. Justru dengan salah dia itu aja saja. Kalau kamu meninggalkan satu titik, satu kesempatan, maka kesempatan itu tidak akan coba. Saya pernah teringat, saya juga sering-sering dengar podcast juga ya, dan juga senang sekarang yang lain, senang dulu Panji Pragiwaksono misalnya. Saya pernah nonton di salah satu jokes ketika stand up itu pernah kali bahwa ada 5 menit waktu yang membuat dia bisa berubah. Sofi sekarang mungkin masih belajar menjadi host, menjadi presenter podcast atau apapun gitu. Tapi yakin bahwa setiap menit itu sama berharga. Jangan sampai kemudian kita jawabnya kita podcast kayak gini dibuat pemain. Siapa tahu nanti kita nggak tahu. Siapa tahu Sofi ganti mantan Najwa misalnya. Nanti itu possible, ada yang nggak mungkin. Semuanya bisa possible. Misalnya, maka katanya Panji itu kan seorang penyiar ya, podcaster penyiar radio. Dia kemudian siaran dalam waktu tengah malam. Tapi dia yakin bahwa setiap kali dia siaran pasti akan ada benarnya. Maka dia tetap semangat terus. Maka suatu hari ada orang TV yang mendengar, oh Panji kalau sedang siaran bagus. Maka di waktu dia mendengarkan Panji, dia kemudian kualifikasi untuk menjadi presiden. Artinya apa? Panji mungkin radio kan kalau sekarang kan sudah tidak relevan ya, jadi dulu lain. Tapi bagi kita apapun yang kita lakukan, apapun itu tidak harus kemudian kita terlibat kapan seperti ini, harus serius karena nggak tahu bahwa nanti ada orang yang mendengar apa yang kita sampaikan, ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita serius pasti orang akan mendengar kita lebih baik.
Apa yang membuat Bapak semangat dalam baik dalam belajar ataupun dalam bekerja? Ya, semangat itu kan relatif ya, jadi pasti ada naik turun ya. Mungkin sekarang semangatnya 100%, jadi besok semangat itu bisa dibangun ya, bisa ditingkatkan, bisa kalau bahasa teman-teman sekarang itu mod ya, misalnya ada booster yang lain, ada sesuatu yang bisa membuat dia naik, membuat dia bagus. Kalau saya mungkin akan mencari sesuatu yang istilahnya bisa meningkatkan saya, jadi ya apa nanti saya semangat. Jadi pastikan saya punya target. Sekali-kali kalau misalkan punya target A gitu, maka dia kalau sudah mulai kendor, mulai malas, mulai nggak mau ngapa-ngapain gitu,